Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hairun Nisa, NIM 210112020, Program Studi Peternakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetik dan perkembangan bioteknologi di bidang peternakan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada baik di bidang fisika, kimia, matematika, dan biologi telah memicu majunya bioteknologi. Selain itu, banyak hal yang juga ikut berperan dalam memicu lahirnya bioteknologi. Di antaranya karena semakin besar tuntutan untuk mencapai target yang diinginkan, dengan proses yang lebih cepat dan terobosan yang inovatif yang bisa menguntungkan bagi umat manusia. Manfaat bioteknologi bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan hidup telah terbukti, antara lain penerapannya untuk memerangi kelaparan, mengatasi kelangkaan sumber daya energi, mengurangi pencemaran lingkungan, dan masih banyak lagi. Terdapat dua manfaat bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas dalam peternakan. Yang pertama, teknologi produksi seperti inseminasi buatan, embrio transfer, kriopreservasi embrio, fertilisasi in vitro, seksi sperma maupun embrio, cloning, dan splinting. Yang kedua yaitu rekayasa genetika seperti genome maps, marker assisted selection atau MAS, transgenik, identifikasi gen, konservasi molekuler, peningkatan efisiensi, kualitas pakan, dan manipulasi mikroba rumen. Adapun tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui penerapan bioteknologi dalam peternakan. 1. Transplantasi nukleus atau cloning. Teknologi ini lebih dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah pengkloningan domba yang dikenal dengan domba Dolly. Melalui cloning hewan, beberapa organ manusia untuk keperluan transplantasi penyembuhan suatu penyakit berhasil dibentuk. 2. Inseminasi buatan. Teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik. Suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan proses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. 3. Transfer embrio. Apabila kawin suntik memfokuskan pada sperma jantan, maka transfer embrio tidak hanya potensi dari jantan saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Teknik TE ini, betina tidak perlu bunting tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang untuk selanjutnya bisa ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus tetapi memiliki kemampuan untuk bunting. Embrio yang didapat dapat langsung ditransfer ke dalam sapi resipien atau dibekukan untuk disimpan dan ditransfer pada waktu lain. 4. Genetic engineering atau rekayasa genetik. Rekayasa genetik atau rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika atau DNA dalam bentuk murninya. Pemanfaatan teknik genetika dalam bidang pertanian maupun peternakan diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam membantu memahami mekanisme-mekanisme dasar proses metabolisme maupun dalam penerapan praktisnya seperti misalnya untuk mengembangkan tanaman-tanaman pertanian maupun hewan-hewan ternak dengan sifat unggul. Adapun manfaat yang didapatkan dari metode rekayasa genetik antara lain: 1. Mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan di dalam pengobatan, pertanian, dan industri. 2. Mengembangkan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul. 3. Menukar gen dari satu organisme kepada organisme lainnya sesuai dengan keinginan manusia. Menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah dibuat, dan lain-lain. Prinsip dan teknik dasar rekayasa genetik. Adapun langkah-langkah dari rekombinasi genetik meliputi: 1. Identifikasi gen yang diharapkan. 2. Pengenalan kode DNA terhadap gen yang diharapkan.
3. Pengaturan ekspresi gen yang sudah direkayasa. 4. Pemantauan transmisi gen terhadap keturunannya. Unsur-unsur yang esensial diperlukan dalam cloning DNA adalah 1. Enzim retraksi atau enzim pemotong DNA. 2. Cloning vektor atau pembawa. 3. Enzim ligase yang berguna menyambung rantai DNA. Adapun proses-proses dasar dalam cloning DNA meliputi 1. Pemotongan DNA atau DNA organisme yang diteliti dan DNA vektor. 2. Penyambungan potongan-potongan atau fragmen DNA organisme dengan DNA vektor menggunakan enzim ligase. 3. Transformasi rekombinan DNA atau vektor tambah DNA sisipan ke dalam sel bakteri Escherichia coli. 4. Seleksi atau screening untuk mendapatkan klon DNA yang diinginkan. Contoh hasil bioteknologi dalam bidang peternakan seperti sapi transgenik. Transfer gen atau transgenik artinya penyatuan stabil dari satu gen dari spesies lain atau bangsa ternak lain dalam satu spesies, sehingga gen itu berfungsi pada ternak penerima dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ternak transgenik adalah seekor ternak yang DNA keturunannya telah ditingkatkan melalui penambahan atau penggantian DNA dari sumber lain melalui rekombinan DNA. Hewan transgenik dapat dijadikan andalan sebagai hewan yang berpotensial dalam memajukan dunia peternakan. Produksi sapi transgenik sangat bergantung pada kualitas embrio satu sel yang akan diinjeksi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.